Halo anak, ketemu lagi dengan saya Pak Turai SPD, guru SMA Swasta Pancasila Sintang. Semoga semua kalian dalam keadaan yang sehat. Ini adalah channel YouTube saya Turai Rai. Peserta didikku yang hebat, saya yakin bahwa kita tentunya akan mengenal dan tidak asing lagi kalau kita bicara tentang desa. Nah, pada bagian ini saya akan menyampaikan secara umum ruang lingkup yang berkaitan dengan ruangan desa. Nah, bicara tentang desa, tentu Pak Posradikku, kita mengenal istilahnya adalah di mana saja kita berada, sering menyebut nama-nama desa. Misalnya ketika kenalan, tentu kadang-kala kita juga menanyakan kepada teman kita, kamu berasal dari mana? Itu salah satu contoh. Ruang lingkup yang berkaitan dengan desa. Lebih mendalam tentang hal-hal tersebut, maka marilah kita simak penjelasan dari saya. Desa memiliki banyak istilah. Kalau di Indonesia pada umumnya memang kita menyebut desa itu pedesaan, itu istilah umumnya. Tapi kalau kita ke pulau atau daerah-daerah lain, biasanya contohnya Aceh, biasa menyebut desa itu kampung, dan ada beberapa Tapanuli biasa menyebut desa itu huta. Itu istilahnya. Tapi kalau di Kalimantan Barat, khususnya Sintang, kita ini sering mengenal desa itu, kalau biasanya peserta didik itu pulang kampung, berarti itulah yang kita kenal dengan desa. Yang berikutnya kita akan bicara tentang pengertian. Pengertian sebenarnya banyak dari beberapa tokoh atau para ahli. Saya ambil contoh misalnya pendapatnya Bintarto. Dia mengatakan bahwa secara geografis desa itu adalah hubungan timbal balik antara lahan dengan aktivitas manusia. Dan masih banyak pengertian yang lain. Misalnya ada lagi pengertian pendapatnya Sutarjo, desa itu adalah kaitan dengan adat istiadat. Saya yakin adik-adik ini pasti tahu itu. Misalnya kalau di daerah itu kan sering mengenal adat istiadat. Di desa si A misalnya, si B ada istiadatnya bagaimana. Kalau misalnya daerah saya misalnya ada istiadatnya pasti misalnya kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Itu pendapatnya Karto. Ada pendapatnya William. Ada pendapat yang lainnya juga yang berkaitan dengan pengertian-pengertian desa itu. Secara umum itu saya ambil pendapatnya Paul. Dia mengatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah kecil. Kalau dalam hitungannya jumlahnya kurang dari 25.000 jiwa. Oleh sebab itu maka kita bisa melihat dari ciri-ciri apa yang ada di sekitar kita. Terutama misalnya yang contohnya kita yang berasal dari desa. Saya juga berasal dari desa. Misalnya mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal dalam suatu lingkungan itu. Karena jumlahnya sedikit, tidak seperti kota. Kita saling mengenal. Kemudian berikutnya ada ikatan, perasaan yang sama, kebiasaan-kebiasaan tentang perilaku di desa. Cara berusaha juga. Rata-rata di desa itu adalah agraris. Berarti kalau begitu sangat mempengaruhi terhadap kondisi alam. Itu yang berkaitan dengan ciri-ciri desa. Setelah bicara tentang ciri desa, kita memiliki karakteristik desa. Kita bisa melihat unsurnya, kita bisa melihat potensinya, kita bisa melihat klasifikasinya. Kalau kita melihat unsur dari desa tersebut, bagian-bagian dari unsur tersebut adalah bagian yang melekat pada desa suatu wilayah. Potensi banyak.
ya pasti senang berwisata. Di desa, potensi desa kaitannya dengan wisata masih alami, ya, potensi wisata, lahan yang masih luas, meskipun memang kadang kalau kita melihat, peserta sekalian, sekarang ini potensi desa memang sudah terganggu dengan perusahaan-perusahaan yang masuk. Nah, klasifikasi juga seperti itu, bagian-bagian dari desa-desa, dari tempat di mana kita berada. Nah, ciri-ciri tadi, kembali ke awal, kalau kita mengetahui dari ciri khususnya, tadi sudah disampaikan bahwa agraris. Agraris itu luas, pertanian ada pertanian tradisional. Nah, tapi kalau desa berarti tradisional ya, ada pertanian perkebunan istilahnya, ada peternakan ya, dan lain sebagainya. Pertanian itu bahasa khususnya, bahasa umumnya kita kenal dengan agraris. Nah, perbandingan lahan itu sudah saya sampaikan. Hubungan antara ya warga relatif akrab ya. Kalau kita melihat misalnya tradisi desa itu sangat kuat. Nah, itu ciri-ciri desa. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita akan bicara tentang bagian unsur tadi, daerah, penduduk, tata kelakuan. Kalau daerah terdapat lahan yang produktif, ya. Bagaimana lahan produktif? Kita lihat lokasinya, luas atau tidak? Luas. Ya. Batas wilayahnya seperti apa? Secara geografis, ya tentu dalam pengaruh di desa tersebut atau batasnya ya. Ada beberapa desa itu ya ibaratnya kalau bahasa lain itu adalah melekat pada kebiasaan atau adat istiadat. Tapi sekarang secara administrasi sekarang sudah diatur oleh kelakuan atau pemangku kepentingan, pengurus atau administrasi desa tersebut. Tata kelakuan di desa kalau kita bandingkan dengan kota memang sedikit berbeda ya, terutama pada klasifikasi desa-desa yang masih tradisional. Kita lanjutkan. Nah, jumlah penduduknya, persebarannya, mata panjang sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, setiap desa itu mempunyai beberapa pola pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Nah, potensi. Nah, potensi desa terdiri dua bagian. Keempat dua. Nah, ada fisik, ya, ada non fisik. Kalau fisik, ya itu terdiri dari tanah. Misalnya ada gambar tanah, misalnya. Ada air, ada iklim, ada ternak manusia atau biasa penduduk itu fisiknya. Non fisik terdiri dari masyarakat, aktivitasnya ya, interaksinya. Itu adalah non fisiknya. Kemudian lembaga-lembaga sosial, kemudian operator atau pamung desa. Biasa kita dengan struktur desa. Klasifikasi desa tadi saya sudah singgung di awal bahwa mohon maaf mungkin ada istilahnya tanda kutip ya, desa tertinggal itu bukan istilahnya tertinggal tapi desa yang masih tradisional atau memang desa itu tidak mau dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kota. Kemudian desa berkembang, namanya ada desa berkembang, prosesnya ada tingkatannya. Kemudian desa maju. Biasanya desa maju itu yang sudah di dalam atau di sekitar kota, kawasan di wilayah kota. Berikutnya, tingkat kemajuan desa dipengaruhi oleh potensi tadi sudah, interaksi sudah, dan lokasi. Jadi sudah saya sampaikan di awal. Lanjut, ya pembangunan di desa dengan di kota kita bisa melihat kondisi-kondisi yang ada. Bandingkan sajalah antara misalnya apa yang ada di desa peserta didik masing-masing dengan bisa kita membandingkan desa tetangga ya, bagaimana kondisi pada fakta di lapangan. Kemudian kalau kita melihat klasifikasi secara berdasarkan perkembangannya, desa itu terbagi dua bagian, tetapi bagian yang kedua tadi fisik non fisik. Kemudian dari fisik non fisik itu tadi mengklasifikasikan potensi-potensinya, kita bisa membedakan desa swakarya, swadaya dulu, swakarya, kemudian swasembada. Itu tiga bagian dari desa.
Kalau penjelasannya swadaya hampir sama dengan istilahnya masih terikat dengan tradisi. Kalau swakarya mulai berkarya, sesuatu yang mulai berkarya yang ada pengaruhnya dari luar. Kemudian mata penjelasan sudah bervariasi ya, tidak itu jenjangnya tadi. Kemudian ada desa swasembada yaitu desa yang telah maju. Lanjut kita struktur ruang. Bagaimana kesediaan air desa? Banyak air, sumber air sudah dekat, berarti banyak air. Ya. Bagaimana kondisi tanahnya? Ya, subur, tentu. Kalau dibandingkan di kota, itu lahannya luas, ya. Bisa pilih-pilih. Kalau di Kalimantan ini orang maka mengenal namanya ya memang agak kurang baik sebenarnya adalah lahan atau ladang berpindah. Ini mereka mengkondisikan tanah. Di mana lahan subur, di situ membuka. Di mana tanah subur maksud saya, di situ membuka lahan. Oke. Kemudian topografi, iklim, aktivitas penduduk dan budaya yang ada di desa. Kita lanjut. Berikutnya adalah pola pemukiman desa. Nah, ini tidak susah untuk dipahami. Pola. Kalau berkaitan dengan pola berarti alurnya, ya. Nah, pola pemukiman berarti lihat dari penduduknya. Ingat pola. Ada pola menyebar berarti menyebar. Ya, biasanya pada daerah dataran rendah. Orang biasanya desa yang pola menyebar itu rumahnya di pusat desanya, tetapi dia bercocok tanamnya di daerah. Itu pola menyebar namanya. Ada pola memanjang, bahasa lainnya linier, memanjang di sepanjang sungai. Kalau Kalimantan ini biasanya di desa itu di sekitar sungai berderetlah rumah-rumah, itu pola memanjang. Kemudian ada pola mengelompok, itu terpusat. Ya, kalau mengelompok ya biasanya di persimpangan jalan, mengelompok satu rumah di situ. Kemudian biasanya di mana kondisi-kondisi yang ramai, ya dibentuklah sebuah desa atau pemukiman yang mengelompok. Demikian penjelasan materi tentang interaksi keruangan desa. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Turai. Sekian.